Duel penyisihan grup H malam ini antara Uruguay kontra Korea Selatan dan Portugal kontra Ghana. Akankah menyuguhkan hasil yang mengejutkan? Langsung saja kita coba mengulasnya lebih dalam bersama rekan saya ada Diego Basro selaku produser lapangan CNN Indonesia yang khusus di bidang olahraga. Wartawan olahraga kami di CNN Indonesia. Selamat sore, Diego. Selamat sore, Terima kasih Heranov. untuk waktu Anda pada sore ini di Newsroom. Saya minta dari Anda, Diego, kalau kita review sedikit ya ke belakang, seberapa besar sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan juga Jepang ya dalam pertandingan sejauh ini? Apakah mereka punya strategi khusus? Karena kalau kita tahu Asia ini masih menjadi perhatian tentunya hingga kini. Ya tentunya Heranov ini menjadi suatu kejutan yang sangat besar ya di Piala Dunia kali ini, di mana Arab Saudi dan Jepang berhasil mengalahkan dua unggulan utama di Piala Dunia edisi kali ini, yakni Argentina dan juga Jerman. Terlebih lagi Argentina, di mana kita sama-sama ketahui di Argentina ada pemain terbaik di dunia saat ini, yakni Lionel Messi, dan digadang-gadang ini merupakan Piala Dunia terakhirnya, dan mereka mempunyai motivasi yang lebih untuk menjuarai Piala Dunia kali ini, namun di pertandingan pertama mereka dikalahkan oleh Arab Saudi. Memang kedua tim ini memiliki beberapa faktor yang menjadikan mereka dapat meraih kemenangan di pertandingan tersebut dan menimbulkan kejutan bagi publik sepak bola. Terutama bagaimana mereka dapat menjalankan game plan yang ditetapkan oleh pelatih mereka dengan baik. Seperti pada pertandingan melawan Arab Saudi, bagaimana Hevrenat, pelatih dari Arab Saudi, menampilkan permainan high defensive line yang memaksa Argentina tidak dapat menciptakan gol di babak pertama karena beberapa kali Argentina terperangkap offside. Karena high defensive line, offside trap yang diterapkan oleh Arab Saudi ini membuat beberapa kali pemain-pemain striker Argentina terjebak offside. Selain itu, game plan yang diterapkan oleh Arab Saudi ini sangat baik ya, di mana mereka betul-betul menggunakan keunggulan fisik mereka. Mereka bermain dengan fisikalitas yang sangat tinggi, mencoba meruntuhkan atau merusak ritme permainan Argentina yang dihuni oleh pemain-pemain dengan teknik sepak bola yang bagus, sehingga mereka terpaksa bermain dengan fisik mereka yang dapat dikatakan keras, sehingga ritme permainan Argentina menjadi berantakan. Dan itu merupakan salah satu faktor di mana akhirnya Argentina tidak mampu menambah gol setelah di babak pertama mencetak gol melalui penalti oleh Lionel Messi. Hal yang sama juga terjadi di pertandingan antara Jerman melawan Jepang, di mana anak-anak asuh Hajime Miyaroshi dapat menerapkan game plan dengan baik. Meski di babak pertama kita lihat sepertinya Jerman begitu dominan menghadapi Jepang. Jepang hanya dapat menunggu di area sendiri dengan formasi 1-4-2-3-1. Beberapa kali Jerman berhasil masuk penetrasi ke area pertahanan Jepang, akan tetapi hanya berhasil mencetak gol melalui titik putih juga yang dicetak oleh Ilkay Gundogan. Akan tetapi di babak kedua melihat Jepang tidak dapat keluar dari tekanan Jerman, pelatih Jepang melakukan perubahan dengan melakukan perubahan formasi menjadi 1-3-4-3, dan buktinya dengan perubahan formasi tersebut mereka dapat mengeksploitasi sisi sayap Jerman yang berbuah 2 gol Jepang dan menimbulkan kejutan. Baik, menimbulkan kejutan yang tercipta. Betul. Sempat tidak diunggulkan tapi meraih kemenangan, strategi khusus dipersiapkan. Diego. Bung Diego, kalau Anda melihat bagaimana prediksi grup G dan juga H, dan juga bagaimana dengan wakil Asia lainnya untuk Korea Selatan, apakah bisa menyusul Jepang dan Arab Saudi? Tentunya kalau kita berbicara pertandingan sepak bola, tidak ada yang pasti ya Heranov, karena sepak bola bukan matematika. Akan tetapi kalau kita lihat kekuatan tim-tim yang ada di dalam grup G dan grup H, kita akan bahas terlebih dahulu antara Korea Selatan yang akan berhadapan dengan Uruguay pada malam hari ini. Memang di atas kertas Uruguay lebih sedikit diunggulkan ya, karena mereka mempunyai pemain-pemain yang berpengalaman seperti Luis Suarez, kemudian juga ada Diego Godin, kemudian juga ada Lucas Torreira, ada pemain Premier League Rodrigo Bentancur yang juga bermain di satu klub yang sama dengan bintang Korea Selatan Son Heung-min. Akan tetapi menurut saya apabila mereka dapat menerapkan game plan dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh Arab Saudi dan Jepang, bukan tidak mungkin mereka dapat menimbulkan, walaupun tidak sebegitu mengejutkan, mereka dapat meraih 3 poin di pertandingan perdana mereka. Memang saya melihat sepertinya di pertandingan nanti Uruguay akan bermain lebih reaktif,
walaupun mereka tim yang secara di atas kertas lebih unggul secara teknis dan fisik, akan tetapi mereka akan menunggu di area pertahanan sendiri, membiarkan Korea Selatan menguasai bola, mencoba membongkar pertahanan Uruguay, akan tetapi mereka akan mencoba menahannya dan melakukan serangan balik cepat ke area pertahanan Korea Selatan dengan mengandalkan striker utama mereka yakni Luis Suarez. Pertanyaannya adalah bagaimana Uruguay kemudian mengkompensasi kelemahan yang mereka miliki, di mana banyak pemain-pemain yang sebenarnya sudah gaek seperti Diego Godin dan juga Ronald Araujo sebenarnya juga merupakan pemain yang tidak memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Bagaimana mereka nanti akan berhadapan dengan pemain-pemain yang punya kecepatan seperti Son Heung-min, bintang utama Korea Selatan, dan juga Hwang Hee-chan, dan juga ada Lee Kang-in. Baik, sembari kita siapkan di plasma nantinya ya, kita akan siapkan nanti di plasma ini untuk komposisi duel penyisian grup H dan juga grup B. Sembari kita lihat, Diego, kalau Anda melihat peluang dari masing-masing grup yang akan bertanding pada hari ini seperti apa? Kalau kita mengacu kepada dari Korea Selatan, Anda sebutkan sudah mempersiapkan dari strateginya. Kalau untuk grup G kita bahas dulu, Brasil, Serbia, Swiss, dan Kamerun. Seperti apa untuk analisanya? Ya, untuk di grup G nanti akan ada pertandingan antara Swiss melawan Kamerun. Memang kalau kita lihat di atas kertas mereka tim yang cukup berimbang. Akan tetapi beberapa kali di turnamen-turnamen sebelumnya Swiss ini berhasil membuat kejutan-kejutan juga, terutama di Euro 2020 yang lalu. Nah, menarik untuk kita lihat apakah mereka akan melanjutkan tradisi tersebut dengan mengawali Piala Dunia ini dengan baik, dengan mengalahkan tim dari Afrika yakni Kamerun. Kamerun sendiri sebenarnya berangkat ke Piala Dunia 2022 ini dengan form yang kurang baik sebenarnya, Heranov. Akan tetapi tentunya mereka akan mencoba untuk bangkit dan membuat pertandingan pertama ini menjadi pijakan kokoh untuk perjalanan mereka ke depan di Piala Dunia. Dan sedangkan untuk Brazil Serbia sendiri merupakan big match daripada grup G ini, di mana banyak pemain-pemain dari Serbia ini yang bermain di Serie A Italia seperti Sergej Milinkovic-Savic, kemudian juga ada Kostic dan juga ada Dusan Vlahovic yang menjadi striker andalan mereka. Tentunya Serbia akan mencoba bermain secara fisikal juga, mencoba merusak ritme permainan Brazil yang seperti kita ketahui memiliki materi pemain yang sangat-sangat bagus dan sangat merata bahkan dari tim utama hingga tim cadangannya, sehingga bagaimana kemudian Serbia dapat secara mikrotaktik mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Brazil, Herano. Baik, peluang besar yang lolos ke fase 16 besar siapa saja dari analis Anda? Kalau melihat dari match day pertama ini tentunya masih agak dini ya. Kita memprediksi siapa saja yang akan lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi kalau kita lihat dari highlight kemarin kejutan yang ditampilkan oleh Arab Saudi dan juga Jepang, tentunya ini menjadi PR bagi Argentina. Mereka harus bangkit di dua pertandingan berikutnya, meraih poin melawan Meksiko dan juga melawan Polandia yang juga bukan merupakan tim yang mudah. Justru levelnya di atas kertas, di atas Arab Saudi. Dan juga Jerman berada di posisi yang sulit karena kalah melawan Jepang, dan juga Spanyol berhasil menang telak menghadapi Costa Rica, sehingga pada pertandingan di hari Senin dini hari nanti mereka terpaksa harus meraih kemenangan atau mereka harus lebih cepat angkat koper karena apabila Jepang meraih kemenangan melawan Costa Rica membuat mereka mengoleksi 6 poin. Dan juga apabila Spanyol menang, sudah dipastikan Jerman pulang lebih awal. Anda punya jagoan dari 16 besar? Ya, kalau dari 16 besar saya berharap tentunya Argentina dapat bangkit kembali ya. Dengan Lionel Messi yang berada di Piala Dunia terakhirnya tentunya memberikan motivasi lebih untuk mereka. Bung Diego, ini kan setiap pertandingan punya atmosfer sendiri. Kalau berbicara atmosfer tentunya ini termasuk kategori big match ya. Kalau Anda melihatnya untuk grup G dan grup H seperti apa? Kalau untuk grup G dan grup H sepertinya akan bergantung pada supporter dari masing-masing tim yang akan hadir di Piala Dunia Qatar ini. Dan memang di awal-awal Piala Dunia Qatar ini memang banyak kontroversi yang terjadi karena human rights abuse, kemudian juga ada beberapa isu-isu juga yang membuat sepertinya di media-media mainstream dibahas bahwa Piala Dunia Qatar ini akan sepi begitu. Akan tetapi apabila kita melihat di match day pertama ini memang terlihat ada beberapa pertandingan yang sepi memang, akan tetapi ada beberapa pertandingan yang justru atmosfernya begitu
bergairah, begitu semarak seperti pertandingan melawan Arab Saudi dan Baik. Argentina kemarin. Baik, berbicara soal integrasi teknologi baru yang hadir, ini kan menghilangkan seni dari pertandingan olahraga itu sendiri. Tapi kalau Anda untuk sebagai pecinta sepak bola, seperti apa melihatnya dengan integrasi teknologi ini? Ya memang penerapan teknologi di sepak bola ini selalu menimbulkan kontroversi ya. Semenjak dulu diterapkan teknologi garis gawang, kemudian sekarang diterapkan juga VAR, menimbulkan kontroversi. Banyak orang yang menilai bahwa teknologi ini menghilangkan sisi dramatis sepak bola. Akan tetapi menurut saya teknologi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita tolak ya. Baik. Teknologi itu dapat menjadi suatu hal yang membantu dalam pertandingan untuk membuat pertandingan itu menjadi lebih fair. Kemudian karena kita benar-benar ingin melihat pertandingan sepak bola yang betul-betul pertandingannya begitu, bukan drama-drama yang terjadi akibat keputusan-keputusan yang sangat kontroversial akhirnya merugikan salah satu tim di suatu pertandingan, Heranov. Baik, terakhir dari diskusi sore ini saya bisa simpulkan bahwa negara yang menang dalam matchday pertama belum tentu bisa lolos atau belum tentu bisa menjamin ya untuk masuk 16 besar. Seperti itu ya, Bung Diego? Ya betul Heranov, karena masih ada 2 pertandingan lagi yang akan dijalani oleh setiap tim di babak grup ini. Masih ada peluang meskipun beberapa tim peluangnya cukup kecil karena mengalami kekalahan yang cukup telak atau beberapa rival-rival mereka berhasil meraih poin penuh. Akan tetapi menarik untuk dilihat seperti apa nantinya di matchday kedua nanti yang tentunya akan sangat menentukan. Baik, terima kasih untuk analis Anda sore ini, rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, khususnya olahraga untuk diliput. Terima kasih Diego Basro untuk waktunya di Newsroom. Selamat sore, Selamat Bung sore, Diego. Heranov. Terima kasih.